Ya, maksudnya nggak usah diperpanjang, abangku. Kalau sudah ada kesepakatan bahwa memang tidak bisa dihentikan, abang juga tidak bisa menghentikan Loh, orang Kristen. Ya maksudnya sudah, nggak usah playing kalau victim dalam misalnya, kami. loh bukan playing victim tuh, tidak usah Bahwa bahas agama lain tuh. mau memberikan contoh kepada kami. Kenapa Minimal, kami harus maksud sebentar, sebentar, saya potong dulu deh. loh, Abang memberi contoh kepada kami yang adalah orang Kristen. Ini mohon maaf nih bang, kami itu contohnya Rasulullah bang, bukan abang. Kami ngapain nyontoh orang Kristen, Tuhannya ya sama kami beda. Kalian aja bagaimana kami mencontoh orang yang menyembah kepada manusia, bang? Nggak mustahile, bang. Nauzubillah min dzalik kami mencontoh kelakuan orang Kristen. Sama. Sedangkan menginginkan kematiannya saja bapaknya iblis. Apalagi menikmati kematiannya dan merayakan kematiannya dengan tepuk tangan dan pesta-pesta. Apa ndak lebih iblis daripada iblis itu? Kan Maksudnya begitu. iblis itu siapa iblis? Yang merayakan Iblis itu kena ke mana? Orang Kristen kan Jangan merayakan kematian Yesus. Ya, kita merayakan kematian Yesus itu kan bukannya Nah, berarti pesta betul. pora, bukan. Mau itu Hindu, Udah Buddha, cukup mbak, cukup ya Katolik, mbak. atau Mbak apapun Alisa itu, maaf bunda udah potong. Mbak Alisa keyakinan ini mau alaf ya? masing-masing. Mbak Alisa Iya. maaf. Oke, Saya bisa seorang sahadat mualaf. dulu, bisa sahadat dulu. Bisa sahadat Saya dulu. Nah, sila Iya. kesempatan ngomong, jangan apa sampai harus ngomong. syahadat? Nggak apa-apa, sahadat dulu kalau memang seorang Islam. Bisa? Oke. Saya harus Iya. syahadat. Ya. Harus sahadat dulu biar kami tahu Anda Kalau tidak berbohong. syahadat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelayar Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat dunia rifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Andainya Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Umar ibnu Khattab anaknya berzina, dia cambuk sampai mati. Itu hukum Islam. Masalahnya bagaimana cara kami bersikap keras kepada orang Kristen yang minoritas? Belum disentil aja udah ngaku tertindas. Jadi jangan bang, jangan ajarkan kami cara toleransi, karena toleransi itu sudah ada di Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi dari kata tolerir, membiarkan. Dalam surah Al-Mumtahanah, berkasih sayang kepada orang di luar Islam, tidak terlarang kami berbuat baik kepada kalian non-muslim. Asbabun nuzul ayat itu tentang Asma binti Abu Bakar yang ingin berbuat baik kepada ibunya yang masih non-muslim, musyrik.
Nah, kemudian jangan ajarkan kami cara mengasihi keluarga secara eksplisit, dan diajarkan Nabi kami bagaimana kami bersikap kepada tetangga kami. Bahkan mukmin yang baik adalah mukmin yang tangannya, lisannya, tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Kata Rasulullah, kalian tidak adil kepada kaum kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kalian, maka aku berperkara dengannya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kami untuk patuh kepada perjanjian. Rasulullah memiliki perjanjian Hudaibiyah. Abang tahu itu? Orang Kristen dijaga untuk beribadah ke tempatnya, Nasrani dan Yahudi terserah mereka mau beribadah asal tidak mengganggu satu sama lain. Tapi ketika perjanjian itu dikhianati, boleh dihabisi nyawanya. Itu. Di Islam itu tidak menerima pengkhianat. Sudah dibuat undang-undang dasar tapi dilanggar undang-undang. Jangan menista agama orang lain, disista agama orang lain. Tapi kalau di Kristen mau melanggar sejahat apapun silakan kasihi musuh. Beda bang, kami Islam. Masalahnya kami umat Islam ini tidak semua yang mengikuti ajaran agama kami. Banyak yang ingkar karena mereka sudah sangat mencintai dunia. Jangan debat-debat tentang agama Kristen Islam, nanti kita bertengkar, nanti kita rusuh negara kita. Padahal ketika membiarkan orang Kristen berbicara sembarang tentang agama Islam, itu malah lebih rusuh. Kenapa? Emang kalian pikir semua orang Islam bisa sabar gitu mendengarkan nabinya dihina-hina? Justru itu berpotensi menimbulkan kerucuan. Pernah tahu tragedi Poso? Tahu tragedi Ambon ini, Pastor Loding tinggal di Ternate nih. Ada aksi, ada reaksi. Karena apa? Kami tidak percaya dengan lisannya orang Kristen. Kami tidak percaya, wallah kami tidak percaya. Berkali-kali dikhianati. Contoh Belanda tuh, POC katanya cuma mencaplok negara ini negara itu, tidak mau mencaplok Aceh, tidak mau mencaplok Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dicaplok juga, diganggu juga. Contoh, kami ini umat kasih loh. Si umat yang paling kasih secara penelitian, kalau kita mau meneliti nih, kita hitung-hitungan jumlah, mana paling banyak? Penista dari agama Kristen atau penista dari agama Islam? Ayo, mari kita lihat. Paling banyak penista yang beragama Kristen. Nabi Muhammad lah yang dinista. Kami, kalau ada yang menista Yesus, itu langsung mutlak berhadapan dengan Al-Quran itu. Wala tasubul lazina yad'una min dunillah. Jangan mencaci sembahan selain Allah, karena mereka akan menghina Allah. Fayasubullah. Jangan ajarkan kami bang. Kalau masalah toleransi, saya akan sepakat dengan abang. Mari kita berhenti debat lintas agama. Semua berhenti, totalitas. Jangan abang ngajarin kami berhenti debat lintas agama. Kawan-kawan abang yang menghina Nabi kami, abang gak datangin. Malah abang tepuk tangan di bawah. Jangan-jangan abang yang teriak-teriak haleluya. Jangan-jangan Edis dipakai Yesus, Lina dipakai Yesus, RK dipakai Yesus, Joseph dipakai Yesus, diurapi roh Tuhan. Jangan ajarkan kami begitu. Ya itu namanya hipokrit. Ya, Mbak. Nah, mungkin abang tanggapi dulu nih. Silakan. Saya kasih abang kesempatan untuk menanggapi bahwa kami umat Islam siap untuk berdamai dengan catatan damai yang dimaksud adalah tidak lagi ada debat lintas agama. Dengan syarat berhenti semuanya. Kalau sudah berhenti semuanya, saya berubah, Bang. Saya dari yang penginjil jalanan, saya yang tadinya adalah tukang tabok, tukang cabut bulu anak domba dan serigala, berubah profesi akan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan tidak sombong, rajin mengaji, rajin sholat, jualan pecel lontong sayur depan rumah saya, Bang. Asal suaminya jelas, gitu ya. Nah, nggak ganggu-ganggu, nggak ngapain saya live? Nanti saya live-nya ini aja lagi, Pargoy. Boleh? Itu Bangku, Ya. silakan abangku. Boleh, silakan. Jadi apa yang disampaikan oleh kakak ini tadi, kalau misalnya menurut saya ya, dibilang tadi apa, aksi dengan reaksi. Itu aksi dengan reaksi. Makanya kalau misalnya dibilang segala aksi itu akan ada reaksinya. Kalau misalnya mau beralasan, kalau kita bicara kita mau beralasan, karena kamu digitukan, makanya saya begini. Selalu seperti itu. Makanya mungkin mengutip yang tadi disampaikan bahwa memang kalau di Kristen itu ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan atau terbaliknya ya, saya juga kurang paham, maaf kalau salah. Tapi ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian bisa pahami, bukan kalian kakak sudah ya, karena kan dari tadi kakak yang bicara. Sebenarnya ini lingkaran. Bagaimana cara memutus lingkaran? Kalau saya bilang, kenapa
orang Kristen mungkin menurut kakak ini dari YouTube ini toh, dari TikTok ini, karena apa? Tadi kan kakak sendiri yang bilang, karena ada reaksi, karena ada aksi maka ada reaksi. Selama ini kak, mungkin nggak tahu deh kalau misalnya di tempat lain, cuman yang jelas di lingkungan rumah saya di kampung itu yang tadi kakak bilang kalau misalnya menghujat sesembahan agama lain itu akan berhadapan dengan Dia yang Maha Kuasa toh. Itu dari saya kecil kak, dari saya kecil itu yang berkhotbah di masjid itu, saya kebetulan karena saya daerahnya tinggal di kampung itu di Jawa, itu sudah sering diucapkan. Jadi kalau kita bicara hal seperti itu, kenapa apologet yang sekarang muncul itu ya karena memang ada aksinya. Jangan menilai bahwa Sudah, kalau begitu ya sudah, jangan hentikan kalau sudah tahu saya begitu. tadi tidak ada bahas ya. Ya langsung saya to the point kalau gitu. Kalau gitu kita sudah sepakat, berarti tidak bisa dihentikan lagi nih, karena semua mengaku ada aksi ada reaksi ya. Ya sudah, kalau gitu kita tidak bisa menghentikan. Ya udah kita nikmati saja di sini. Saya dari Lanjut tadi diam abang. loh. Ya, maksudnya nggak usah diperpanjang abangku. Kalau sudah ada kesepakatan bahwa memang tidak bisa dihentikan, abang juga tidak bisa menghentikan Loh, orang Kristen. Ya maksudnya, sudah, nggak usah playing kalau victim dalam misalnya- kami. Loh, bukan playing victim tuh. Kalau misalnya dulu yang pernah saya sempat pelajari, bagaimana cara memutus lingkaran setan. Lingkaran ini, kalau misalnya berdebat ini ya karena itu tadi, kalau saya pribadi, saya tidak bicara secara keseluruhan ya. Karena siapa saya? Toh, tapi minimal ketika saya dari tadi juga kan saya tidak membahas tentang agama Muslim toh. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menghentikan, minimal saya Enggak coba bisa dari diri bang, saya. percuma, nggak usah panjang kali lebar lagi Nah, bang. Kita oh, sudah ada, iya. kita sudah sepakat tidak bisa dihentikan. Abang mau menghentikan kami, tapi tidak mau menghentikan bilang kawan tidak abang. sepakat untuk menghentikan ini Ya loh. sudah, Saya lanjut cuma- saja kalau gitu. Mari kita diskusi abangku. Saya Ya memberikan udah. contoh toh. Contoh Saya apa? memberikan contoh. Contoh apa bang berikan? Bahwa kita tidak usah Bahwa? bahas agama lain toh. Mau tidak mau memberikan contoh kepada kami. Minimal, Kenapa kami harus maksud bentar, saya sebentar, saya potong dulu deh. Loh, Abang memberi contoh kepada kami yang adalah orang Kristen. Ini mohon maaf nih bang, kami itu contohnya Rasulullah bang, bukan abang. Kami ngapain nyontoh orang Kristen, Tuhannya aja sama kami beda. Kalian aja bagaimana kami mencontoh orang yang menyembah kepada manusia bang? Nggak mustahile bang. Nauzubillah min dzalik kami mencontoh kelakuan orang Kristen. Wallah bang, bagaimana kami mau mencontoh orang-orang seperti kalian yang kalian aja mengutuk Tuhan, lalu kami harus mencontoh orang seperti kalian? Ini namanya hipokrit abang ini. Bang, kalau yang harus kami contoh itu minimal tuh agamanya Islam, akhlaknya akhlak Islam, akhlak yang ada dalam akhlak Rasulullah gitu loh. Itu yang harus kami contoh. Apa itu? Berani berkata benar walaupun kami diserang, dihajar, dinista. Itu contoh Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak takut ketika berbicara kepada kaum kafir Quraisy mengatakan kalian itu kafir. Tidak perlu takut. Karena itu baru yang harus dicontoh, berani, jiwa kesatria. Abang bilang, bang kalau mau mengajarkan tanpa pipi kiri kasih kanan, sana orang Kristen yang mengimani itu bang. Abang bilang sama orang Kristen, RK kalau Yesus dihujat jangan kau ke live, jangan kau bahas agama Islam. Edis kalau dihujat nah Tuhan kita jangan kau balas. Kalian yang punya prinsip ditampar pipi kiri kasih kanan. Kok kalian yang punya keyakinan tampar pipi kiri kasih kanan seolah-olah kami harus mengikuti itu? Enggak. Kami ini wajib meluruskan orang-orang yang salah kaprah terhadap agama kami. Wajib mengkomparasi. Kenapa kami harus bahas agama kalian? Karena kalian mempromosikan agama kalian di ruang publik di depan orang Islam. Tidak bisa kami biarkan. Kenapa? Karena ketika kalian katakan pada saat bersamaan Tuhan yang adalah bukan manusia, ternyata manusia saat bersamaan, itu namanya bagi kami pembodohan. Namanya penistaan terhadap peradaban. Kami umat Islam diberikan kewajiban untuk tidak membiarkan orang merusak peradaban. Masih usaha kami bisa bicara baik-baik, kami bicara baik-baik. Kalau tidak bisa kalian dengarkan, ya sudahlah, sanalah, kami bertoleransi dengan cara biarkan kalian menyembah manusia, tidak apa-apa. Ruang inspirasi kehidupan ini dibuat untuk selain mencerdaskan anak bangsa dan menghibur kita-kita yang sedang lara hatinya gundah gulana dengan hiburan-hiburan, tapi juga tempat mensiarkan Islam bangku. Ya, nah dan juga tempat menginjili. Saya adalah ibu gembala sejati, yang pengikut Yesus sejati, yang meluruskan setiap orang Kristen yang berdusta.
terang-terangan di hadapan ribuan penonton. Apa dusta yang paling nampak? Kami ajaran kasih, dilarang membalas kejahatan dengan kejahatan. Katanya begitu. Realitasnya enggak, justru yang paling banyak yang berbuat jahat itu dari agama kalian. Yang menghina Nabi Muhammad siapa? Agamanya Kristen, Sofiatul, Franz Donald, MKC, Taipudin Ibrahim, Paul Zong, Edwin Kayapas, Edis. Bahkan mereka kabur ke luar negeri untuk gampang menghujat agar nggak ketangkap polisi. Uni Rifa, Bang Zuma, Nora Aritonang dilaporkan, tapi kami berdiam teguh di Indonesia. Apa kami tidak bisa lari ke luar negeri? Jangan salah, teman-teman saya di luar negeri banyak. Bisa Uni Rifa bikin paspor? Gampang, cuman berapa duitnya? Kalian pikir nggak ada yang membiayai saya ke luar negeri? Nih ada. Tapi kenapa Uni Rifa tidak lari ke luar negeri? Islam ajarkan jangan lari dari medan perang. Kristen katanya pikul salib sampai kalah kebenaran itu. Kalaupun kalian dihajar, dicaci, dimaki, jangan takut, jangan kabur. Malah nyungsep lari ke luar negeri, malah minta-minta uang dari luar negeri. Katanya saya kesatria, pikul salib. Seperti anak Batak. Orang Batak itu rasa takutnya sudah ditenggelamkan dalam Danau Toba ketika menginjili, ketika menghujat Nabi kami. Giliran dikawal sama orang Islam biar nggak babak belur, didatangin rumahnya, kawan-kawan, rumahku didatangin orang Islam, kawan-kawan. Ini yang namanya penipuan. Apalagi saya perempuan ditipu laki-laki, paling tidak suka saya. Makanya udahlah, jangan bahas tentang, jangan lagi diskusi kakakku bahas agama ini agama itu. Nggak bisa, dalam ranah ilmiah Anda sudah tidak bisa. Kenapa? Secara ilmiah, kalau disebut kristologi merujuk kepada pembelajaran tentang Yesus, itu konteksnya universal. Apa yang disebut dengan universal? Milik bersama, bukan milik satu oknum saja. Jadi kalian pikir Yesus itu cuma milik Kristen? Nggak bisa. Yesus itu tokoh peradaban, berhak dibalas dan diulas oleh semua manusia. Siapa suruh jadi tokoh peradaban? Sama seperti Isaac Newton, semua orang boleh membahas Isaac Newton. Yang tidak boleh memfitnah. Terkait Yesus, terkait Nabi Muhammad, itu tokoh peradaban milik seluruh dunia, boleh dibahas dalam ranah akademis. Kok kalian malah suruh kami hentikan membahas agama Kristen? Kayak mana kami nggak masalah agama Kristen yang bermasalah? Kebanyakan agama Kristen doktrinnya yang bermasalah. Doktrinnya yang bermasalah. Kami kenapa tidak bahas Al-Quran untuk kalian? Bukan berarti kami tidak mau ditanya. Buktinya saya kalau buka koma saya suka ditanya sama orang Kristen. Kalian bilang kalian tidak mau membahas agama kami, ya sudah kalau gitu. Kami, jangan salahkan kami umat Islam ini. Sudahlah kami cakap berilmu dalam agama kami dan cakap pula dengan agama kalian. Kenapa? Agama kalian itu mempelajarinya 3 bulan aja selesai bro. Cuman baca kitab suci kalian terjemahan, habis itu sudah. Karena kalian begitu. Bahkan hebatnya lagi orang Kristen kalau sudah ada di komal umat Islam, dia tidak pernah tahu ayat itu. Coba bayangkan ya. Bahkan dia tanya tuh, ada ayat begitu Uni? Ada. Coba bacakan Uni. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 nomor 40. Nah, sebab Daud adalah nabi. Oh, itu maksudnya begini Uni. Itu maksudnya bukan nabi asli. Maksudnya adalah memiliki sifat kenabian. Bayangkan loh orang Kristen yang nggak tahu ayat itu tiba-tiba bisa menjelaskan. Beda dengan kami. Saya baca Bible itu bolak-balik itu saya renung-renungkan dulu tuh. Hah? Kok gini ya? Jadi ginilah kami umat Islam. Bicara tuh ndak asal monyong saja abangku. Nah gitu, lebih baik abangku gini aja deh, biar enak kita. Saya ndak mau juga menzolimi abang. Abangku ini sangat ramah nih, baik nih, ramah, tidak sombong. Sepertinya rajin ke gereja ini ya. Gini saja abangku. Abangku kesini mau ngapain? Nah itu enak tuh. Abangku mau ngapain? Yang Silakan. tadi intinya pas saya datang itu kan mau bahas Yohanes 8 ayat 44. Oke, kita langsung Cuma saja. itu saja. Kalian yang Ayo, bicara kita panjang baca. lebar, saya juga jadi bingung. Oh, jangan bingung-bingung abangku. Karena kalau abang bingung itu tandanya abang punya kepala. Makanya bingung. Lagi pula abang yang mengajak kami untuk jangan bahas. Saya jelaskan panjang kali lebar. Kenapa kami harus ada supaya abang paham. Oke, kita lanjut. Yohanes berapa tadi? Yohanes 18. Yohanes 8 ayat 44. Oke, kita Yohanes pasal ke-8 ayat 44. Oke, saya bacakan ya. Tolong kalau mau membaca Bible ini kan kita baca di awal nih.
Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang mau abangku jelaskan? Setahu saya ya, mohon maaf sebelum abang jelaskan, setahu saya, ayat ini konteksnya Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi yang ingin menghabisi nyawa dia. Maka Yesus mengatakan orang yang menginginkan kematiannya adalah iblis. Nah, sedangkan orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Nah, maka lebih iblislah orang yang menikmati kematian Yesus. Silakan abang tanggapi. Menurut pendapat abang seperti apa? Lanjut. Ya intinya sih kalau misalnya di Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, tadi kan disampaikan. Toh, tadi yang sebelumnya itu dia menyampaikan, berarti kamu itu, bapaknya itu iblis. Kan begitu toh? Tadi penyampaiannya bahwa bapaknya orang Kristen itu iblis. Apa ya? Maksud saya, pengertiannya kok pendek begitu ya? Mungkin saya Apakah masuk nih, memang bukan pengertian pemotongan pendek. Sabar dulu. Dari Iya. tadi Uni bicara panjang lebar, saya tidak ada potong toh. Ya, abang tidak potong, tapi saya pikir abang sudah selesai Iya. tadi, karena sudah ada jeda tadi. Oke, lanjut. belum, Makanya belum. bilang sama saya, Jeda udah Uni, sama. silakan Uni gitu. Oh iya, Itu. makanya keynote Enak itu ya, kita. udah ya. Silakan Uni gitu, kan enak tuh. Saya kan tadi gitu sama abangan, Iya. silakan abangku. Lanjut. Ya, lanjut. Baik. Cuman yang konteks yang tadi kan itu kepada siapa tadi Uni bilang orang Yahudi ya yang mau Ya salibkan betul, Yesus bicara kepada orang-orang yang menginginkan kematiannya abangku. Ya. Jadi konteksnya itu kan kepada orang-orang yang Yahudi yang ketika Tuhan Yesus itu berbicara toh. Tapi kenapa Ya, tadi dibilangnya betul. itu konteksnya itu seolah-olah bapaknya orang Kristen yang saat sekarang ini itu dibilang bapaknya jadi iblis. Itu loh Berarti konteksnya. abang membutuhkan, berarti abang membutuhkan jawaban dari kami. Tadi penyampaian belum selesai Uni, sabar saja dulu. Ya, sabar dulu ya. Itu yang inti yang tadi saya dengar pas pertama kali saya masuk di apa ini namanya ini kalau yang TikTok ini room ini itu statement dari yang bicara sebelumnya itu bahwa bapaknya orang Kristen itu iblis terkait dengan dasarnya Yohanes 8 ayat 44. Itu loh. Itu yang menjadi gelitiknya ke saya loh, kok kenapa bisa berasumsi sampai seperti itu bahwa bapaknya Allah bapaknya orang Kristen yang ada saat sekarang ini adalah iblis. Kenapa cuma dipenggal begitu saja tanpa melihat rujukan-rujukan atau misalnya ayat sebelumnya. Orang ini kan katanya Tuhan Yesus kepada mereka yang siapa tadi dibilang? Orang Yahudi yang menginginkan kematian 3 kali Tuhan abang Yesus. ulang-ulang itu bang, udah 3 kali abang ulang. Saya tidak potong Mbak ya, saya tidak potong. Iya, tapi Jadi abang tenang aja ulang dulu. kata-kata 3 kali Tenang kan saja abang dulu. ngomong dengan saya nih. Iya, tenang saja dulu ya. Nah, terus lanjut. Jadi di situ kan tertulis, jadi kenapa asumsinya bahwa dengan Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, keluar pernyataan bahwa Bapa Allah Bapa orang Kristen pada saat ini adalah iblis. Itu saja, silahkan Uni. Oke. Kenapa saya tadi potong sudah 4 kali abang berkata, kenapa? Nah, makanya karena saya kognitifnya cukup cepat Kan lah keynote-nya menangkap. tadi kita bilang silahkan Uni, udah ya silahkan. Ya tapi Uni. jangan Uni zolimi sendiri yang saya bilang, juga toh. lah. Ya, Saya tapi tidak jangan zolimi menzolimi loh. saya. Ya Saya tidak menzolimi itu menzolimi dengan loh. nanti gini bang, mentang-mentang saya izinkan abang begitu, nanti 10 kali abang saya dengarkan kan tidak etis juga, kasihan yang nonton ini 1,3. Mereka pengen dapat edukasi. Udahlah nggak usah bertele-tele, saya jawab saja. Bang, abang sedang berhadapan dengan manusia dan agama mereka adalah Islam. Pastor Loading, Inspirasi, Jalan Miring, Uniriva. Kami semua orang Islam. Kami orang Islam ini adalah manusia-manusia yang ada perintah dalam Al-Quran, afala yata'qilun, pakai akal. Sedangkan orang yang menginginkan kematian Yesus saja dikatakan Yesus bapaknya iblis, apalagi orang yang menikmati dan merayakan kematian Yesus. Maka saya tidak katakan iblis, bahkan saya berani mengatakan
justru lebih iblis daripada iblis. Orang Yahudi cuma menginginkan kematian saja. Kenapa dia diturunkan, Mbak Uni? Saya nggak ada nurunkan. Orang Kristen lebih parah. Apa itu? Tepuk tangan dengan kematian Yesus, bahkan menikmati kematian itu. Bayangkan loh, kita pakai rasio nih. Sedangkan nggak pakai baju saja masih nggak sopan, apalagi kalau nggak pakai celana, kan begitu tuh logikanya. Sama. Sedangkan menginginkan kematiannya saja bapaknya iblis, apalagi menikmati kematiannya dan merayakan kematiannya dengan tepuk tangan dan pesta-pesta. Apa ndak lebih iblis daripada iblis itu? Kan Maksudnya begitu. iblis itu siapa iblis? Yang merayakan Iblis itu kena ke mana? Orang Kristen kan merayakan Ibu- kematian jangan, Yesus. Uni. Ya, kita merayakan kematian Yesus itu kan bukannya Nah, berarti pesta betul. pora, bukan ini kita Bukan memuji- masalah pesta pora, tapi abang merayakan. Ya kita kami rayakan. Ya sudah, makanya lebih iblis kan daripada Jangan iblis karena bilang kita merayakan. memuji iblis, Uni. Jangan Bukan asal memuji. mulut itu. Saya enggak pernah bilang abang memuji iblis kok. Jangan bilang Kapan? kematiannya nggak pakai baju. Yang nggak pakai Nggak. baju itu kan dia disiksa. Saya enggak bahas tanya Yesus tuh. itu enggak pakai baju. Apa urusannya sama Yesus? Ini kok kemana-mana? Tadi Abang Uni kan tanya kalau bilang mau kayak ikut gitu. nimbrung diskusi Uni abang. kan bilang kayak gitu. Dengarkan dulu. Saya bilang apa coba? Jangan asal Ya saya bilang ngelutuk-ngelutuk. apa? Makanya saya bingung, abang tuduh saya asal ngelutuk, tapi abang sendiri salah paham. Memang saya ngomong apa tadi? Yang abang dengar itu saya ngomong apa? Yang abang dengarkan itu saya ngomong apa? Saya tidak ada merasa ngomong Yesus mati tidak pakai baju itu, tidak ada. Saya cuma bilang begini, ini sama saja seperti orang-orang yang logikanya kita pindahkan nih. Ada orang-orang kita tahu nih tidak pakai baju aja tidak sopan, sedangkan tidak pakai baju aja tidak sopan, apalagi tidak pakai celana dalam, kan begitu. Nah, sama logikanya begitu. Sedangkan menginginkan kematian aja sudah iblis bapaknya, apalagi yang menikmati dan merayakan kematiannya, apa nggak lebih iblis daripada iblis? Lebih iblis daripada iblis, kan begitu. Tujuannya iblis itu bapaknya siapa? Maksud tujuan Uni. Apa pertanyaannya? Pertanyaan Tadi kamu abang kan saya yang bingung coba. keinginan kematiannya aja bapaknya udah iblis. Tujuannya Nah, iya. iblis itu siapa? Apa ini kok tujuan iblis yang mana nih? Kita lagi bapak ngomong itu bapak yang Uni itu tujukan itu sama siapa? Menurut Yohanes pasal ke-8 ayat 44 yang dibaca sama abang tadi menceritakan orang yang menginginkan, orang-orang yang menginginkan kematian Yesus pada waktu Yesus hidup dulu 2000 tahun lalu, itu sebenarnya menyembah kepada iblis. Bapaknya adalah iblis, mengikuti perbuatan iblis, mengikuti perintah iblis. Nggak usah sampai bahas sampai sana iblis dulu nih. Dulu kepercayaan ini belum kan ada. kita bahas iblis. Di zaman dulu. Ini terlampau celek ceritanya. Iblis. Gimana kalau agamamu dibilang memuja iblis? Sabar Begini, Pak Pak. Jin, Emang sabar Pak Jin. Pak Jin baru naik loh, sabar ya. Jangan asal nyelonong. Begini Pak, iya karena itu memang sabar dulu Pak, karena memang tertulis di Bible Anda itu, jika seseorang itu menginginkan kematian Yesus, maka apa kata Yesus? Iblislah bapakmu, iblislah bapakmu. Bapak sendiri kan merayakan kematian Yesus, berarti Bapak, ya bapakmu ya Tuhanmu iblis. Begitu maksudnya Pak. Ini kan Alkitabiah. Baca simpel Bibel. apa? Arti simpelnya Bapak itu pengikut dari Bapak si iblis itu, ya gitu. Iya, iblis itu. Berarti iblis. Ya, sibilis. Karena hanya Jangan marah sibilis. sama kami. Orang data di Iya. Bible itu loh. Itu kan karena hanya sibilis loh. Yang hanya sibilis yang menginginkan Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Ketika kalian mengiyakan Yesus itu harus mati terkutuk di kayu salib, ya berarti Bapa kalian, Tuhan kalian ya sibilis. Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak setuju tidak kalau Yesus mati terkutuk di kayu salib? Uni naik lagi Uni, kena tombak dia. Naik lagi Uni. Bu Nirma. Naik mau ngapain Bu Nirma? Udah di bawah aja Bu.
Ya, lanjut, Mr. Rodi. Mana Uni? Belum datang. Kenapa Mbak Uni? Bapak. Sudah ada Uni di bawah itu. Tadi Uni di bawah. Halo, assalamualaikum. Sebentar, Bunda turunkan dulu satu ya. Pak Pasak mohon turun ya, karena mau naikin Uni Rifa. Sebentar ya Mbak, sabar ya. Oke. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak. Siapa yang ngomong tadi? Ya, halo. Ya, assalamualaikum semuanya. Salam kenal ya. Selamat pagi. Iya, pagi. Iya, saya perkenalkan saya seorang mualaf ya. Saya seorang mualaf dari Kristen ke Muslim. Nah, di sini dari sekian semua yang ada di sosmed, semuanya membahas mengenai agama. Nah, sekarang begini, kalau kita membahas agama sampai kapanpun itu tidak akan ada beresnya, tidak akan ada selesainya. Karena apa? Kita tahu semuanya itu, agama itu punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mau itu Hindu, Udah, Buddha, cukup Mbak. Mbak, cukup ya Katolik, Mbak. atau apapun Mbak Lisa, itu maaf Bunda punya potong. Mbak Lisa keyakinan ini mau alaf ya? masing-masing. Mbak Lisa Iya. malah. Oke, Saya bisa seorang syahadat mualaf. dulu, bisa syahadat dulu. Bisa syahadat Saya dulu. Kasihlah kesempatan ngomong, jangan apa sampai harus ngomong. syahadat? Nggak apa-apa, syahadat dulu kalau memang seorang Islam. Bisa? Oke. Saya harus Ya. syahadat. Ya. Harus syahadat dulu biar kami tahu Anda Kalau tidak berbohong. syahadat itu berarti harus udah berkeyakinan Islam. Aduh, Kak, jangan Katanya mau bertele-tele, Kak. Aduh. alaf. Aduh. Kakak, kenapa harus kami dengarkan omongan kakak kalau kami tidak bisa membuktikan kakak itu tidak berbohong? Kenapa kami harus mendengarkan kakak? Alasan kami mendengarkan kakak apa? Jangan kau Mau kepanasan dengar masuk orang Islam ngomong. Bukan atau mau kepanasan, masuk Jian. apapun, kakak mau percaya atau Kami sering tidak. dibodoh-bodohi sama orang Kristen, Kak. Kami ingin tahu kakak ini jujur atau tidak. Ayo, silakan kakak syahadat. Kalau untuk membuktikan kakak itu betul-betul mu'alaf, supaya kami tahu kakak mu'alaf bukan tipu-tipu, karena kami udah sering ditipu-tipu sama teman-teman Kristen. Apa harus dengan Ya, syahadat harus. baru umat muslim Harus. percaya? Iya, Ya udah, belum syahadat juga, aja. belum tentu. Syahadat belum tentu kami percaya loh. Masih banyak yang harus kami tes. Nanti kami tes dulu syahadatnya mu'alafnya tahun berapa, siapa yang mu'alafkan. Enak Kapan kau aja. ditipu orang dan bersyahadat? Sering Bukan udah demi- Bang Jian nggak usah inilah. Saya 6 tahun diskusi di sini. Bang Jian nggak usah bahas itu. Bang Jian kan bukan hakim di sini. Bang Jian kan tamu yang kami hormati. Mantap, Bang Jian sama mantap. saya bahas yang tadi. Silakan Bu, Kak Lisa. Bu. Ya, Kak Lisa silakan bahas syahadat. Ya. Syahadat Kakak. Syahadat itu ataupun mau memuji Kalau Tuhan tidak atau mau memuji turunkan aja. apapun, Kita langsung ke Bang Jian itu aja. Udah, tidak jangan ganggu Saya diskusi di masuk bawah di aja sini Mbak, di itu. bawah aja, ya. Silakan habisin Bang Jian waktu. lanjut. Ya, Bang Jian, gimana Bang Jian? Apa yang mau disampaikan lagi Bang Jian? Kapan orang Kristen itu menipu Mbak bersyahadat orang? Nggak usah saya kasih tahu sama Abang. Kasih Ngapain dong, saya harus kasih datanya. Enggak apa-apa. Kalau nggak ada data, Abang laporkan saja saya ke kantor polisi. Bilang aja saya memfitnah. Sudah biar saya Ngapain ditangkap. kami enggak bukan jawab perang loh Mbak. Iya kan Enak. bukan Abang. Kan saya nggak bilangin Abang dan keluarga Abang. Ini ngomong kasih dong faktanya. Gini Bang, nggak ada gunanya saya kasih fakta karena itu akan melarikan tema kita. Kamu Tema kita menuduh tentang orang yang tidak loh. Ya nggak apa-apa, biar saya nanti masuk penjara aja. Kan Abang enak, Abang nggak ada urusan kan. Ayo lanjut. Gimana? Tadi Pak tentang Jen, iblis langsung tadi. aja ke tema, mau diskusi atau membela perempuan yang saya turunkan. Ya, jadi Lanjut. kalau iblis itu kata Yesus itu mengajarkan untuk menghabisi nyawa Yesus. Nah, Bang Jani termasuk iblis atau tidak nih? Abang kalau seandainya hidup di zaman Yesus, Abang ingin Yesus mati atau ingin Yesus hidup? Ya di sini yang dibahas iblis itu siapa? Tujuannya iblis, Iblis apa? itu yang menginginkan kematian Yesus. Iya, iblis itu siapa? Yang menginginkan kematian Yesus Iya, itu nama termasuk iblis itu iblis. siapa? Kan Nggak ada ada nama namanya iblis Yesus, itu. nggak ada bilang namanya siapa, namanya Cahyono kek, namanya Perpaung kek, nggak peduli kita. Yang penting ada orang-orang yang dikatakan Yesus iblis lah yang menjadi bapakmu. Di Alkitab kami nggak ada dibilang iblis itu menginginkan kematian Jelas ini. kalau nggak ada namanya.
Bang, di dalam kitab Abang dikatakan, Bang, Yang di Yohanes yang kata dibahas Yesus ayatnya adalah itu apaan? iblislah ya. Makanya Abang tuh selesaikan dulu orang ngomong. Baca Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang Percaya menjadi itu. bapakmu dan kamu ingin Benar melakukan. itu nggak benar, jangan percaya itu. Ya sudah kalau gitu jangan percaya Bible. Nah, kutanya dulu nih Ripa. Aduh kok Oke. kemana-mana larinya kita Dengar sulit kalau dulu, diskusi dengan iblis itu yang teman-teman kita dipercaya Kristen. orang Kristen itulah tujuan kata-katamu itu. Ya Saya Allah. tanya dulu. Apa nggak ngerti saya abang Dengar nih. dulu, kau jangan kayak Saya gitu Nen. kok malah nyerang pribadi. Tadi baik-baik. Ini kan betul ya teman-teman Kristen kita ini yang dikasih tempat bicara. Tadinya sok-sok baik depan kita, ujung-ujungnya menunjukkan bahwa dia serigala berbulu domba. Dari awal baik-baik, nggak ada, kita juga nggak menghujat. Kita juga. Iblis itu, aku menjawab. Yaudah Bang Jian ngomong dulu deh. Saya kasih abang waktu dulu. Karena saya orang Islam. Kami bukan orang yang harus kesurupan begitu. Silakan abangku. Bukan kesurupan loh, Uni ngomong Ya, silakan tak abang sesuai bicara. data itu loh. Kok gak sesuai Itu- data? Saya baca data. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Nggak ada bapakmu. itu di situ, nggak Iya. ada di situ datanya, nggak benar itu. Ayo Ya udah, tunjukkan Bebe. Pastor Rodin. Ya udah. Data Pastor Tanya Rodin. dulu. Saya Ya, bilang biar data otak-otak ini. ini paham. Putus. Saya biar tunjukkan otak-otak ini datanya paham. ya. Saya tunjukkan data nih. Nih, saya tunjukkan data ya. Bentar. Bentar ya guys. Di dalam kitab mana tadi? Dalam kitab Yohanes pasal ke-8 nomor 44. Nah, kamu baca ini baik-baik nih. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh mu itu bukan huruf besar, manusia. mu itu bukan huruf besar. Memang bukan huruf besar, huruf kecil. Yang bilang huruf besar siapa dari tadi? Kalau kami dalam kitab kami itu yang huruf besar mu itu adalah Tuhan. Yang bilang huruf besar siapa? Saya kan bilang yang menginginkan kematian Yesus adalah Untuk iblis. manusia. Ya Memang dulu kita nggak manusia. percaya Tuhan gitu loh. Lah memang kalian kan manusia, emang kalian Kalau Tuhan. berarti kita itu dituduh huruf M sama U besar, itu menyatakan Yesus. Jadi kau pahami itu Alkitab itu, Apa jangan kau ini? saling nonong. Coba Iblis. apa? sendiri nggak Jadi paham. maksudnya apa ini? Tidak maksud ayat itu apa? Ya kan kau bilang tadi kematian Yesus itu iblis yang menjadi bapakmu. Kau bilang tadi Apa itu kan ini? huruf besarnya itu kan bukan Bacalah itu dulu bukan hurufnya huruf dulu. besar. Ya udah Bang Jan baca dulu ayatnya baru jelaskan ke saya coba. Mu itu ke siapa Ini Yesus pun bicara? room tightnya ini mute aja udahlah turunkan aja laku. Ya bentar-bentar di mute, bentar-bentar di mute. Bang, jangan gara-gara abang sering makan B2 semua mulut abang isinya tokai. Jangan lagi gitu. Apa yang keluar dari mulut itu adalah isi dalam hati. Berarti isi abang penuh dengan tokai. Gini kak, makasih kak. Ini masih ada saya di sini kak. Gini kak Rifa. Tunggu, bentar. Kamu Perina Anus tadi orang yang suka berteriak-teriak itu tidak benar tanpa melihat bukti dulu. Kenapa saya harus diskusi sama kamu coba? Bisa kamu menjamin dirimu untuk tidak lagi teriak-teriak tanpa melihat dulu bukti? Lihat dulu, baca dulu, baru teriak-teriak. Ini belum apa-apa, udah nggak ada. Bisa. Bisa. Oke, lanjut. Kamu baca dulu Yohanes pasal 8:44 baru kamu jelaskan. Silakan. Enggak, begini kak Rifa. Biasanya kan kalau Nggak. Saya nggak terima alasan apapun dulu. Saya kan mau diskusi Langsung kecuali aja kamu mau penyadap. bicara. lah, Ya penjelasan dibaca aja langsung datanya. Menjelaskan apa? Ini orang belum ngomong udah itu Ya, dibantah. saudaraku mau bahas apa, saudaraku? Itu di perikopnya itu ada di situ bahwa keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Berarti di dalam ayatnya itu menceritakan tentang orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Yesus. Makanya dia dibilang di terus? situ di ayat yang keempat itu dia bilang iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa Dan keinginannya? kedua, bentar dulu. Apa keinginannya? Dan yang kedua, Apa keinginannya? Tunggu dulu, apa keinginannya? tunggu dulu. Nggak usah Sini yang juga banyak-banyak, satu-satu saja poinnya. Iblislah yang menjadi bapakmu, kamu ingin. Jelaskan ini pertanyaan. Iya, ini tapi kita nggak pertanyaan usah kemana-mana loh, Bang. Saya kan cuma tanya itu. Kenapa menjelaskan hal yang tidak saya tanyai, abangku? Apa keinginan iblis itu, abangku, menurut Yesus?
Mana ada menurut Yesus di sini? Itu kan yang bicara Yesus, abangku. Oh my god. Oke, Kak Rifa, oke. Makanya kan saya Uni bilang abang sama baca Bunda dulu Vera. baru ngomong. Uni sama Bunda Vera saya izin sholat Ya. Jumat dulu ya. Oh iya, siap. Oke, Siap oke, abang, siap, Bapak iya, iya. Sulodin. Jadi kan saya moderator aja. Inspirasi mana dia? Indra mana? Biar saya juga ini. Kalau nggak Bunda Vera udah ada kok, udah ada Bunda Vera aman. Gitu loh abangku yang ganteng. Sebelum abang banyak menjawab, lebih baik abangku dulu baca dulu ayatnya, baru abang bisa kemudian menjelaskan ke saya. Lah itu sudah dibaca. Sudah dibaca. Ingin mengalahkan kekuasaan Yesus. Apa kata abang ini? Ayat itu yang kita bahas. Coba. Ya, di ayat yang Apa? keempat itu. Di mana? Apa di ayat 44 itu? Coba baca dulu baru jelaskan abangku biar enak kita diskusi. Jadi kan Coba. konteksnya Karifa bilang begini. Kalau iblis itu Dibaca dulu aja, Penyanus dibaca dulu. Nanti baru diterangkan gitu. oke. Ya. Oke. Di ayat ke-44 itu dia mengatakan iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, apa yang salah di sini? Di mana Yesus menginginkan iblis membunuh dia? Tidak ada Yesus sama sekali. Yang bilang Yesus menginginkan iblis membunuh dia itu siapa? Yang menginginkan Yesus Kan mati Karifa tadi adalah yang bilang, kan Karifa tadi yang ngomong begitu. makanya besok kalau masuk room diskusi dengarkan baik-baik dulu. Kalau Besok tidak apanya tadi aku dengar dengarkan, tanya. Apanya besok yang didengarkan tadi jelas Makanya Uni tadi Itu loh. ngomong apa? Biar saya ulangi ngomongnya. Oke. Anda sudah salah paham, kesalahpahaman Anda tanyakan ke kami. Kami pun jadi bingung menjawabnya. Saya tidak pernah bilang. Oke. Mau nanya apa tadi? Kenapa? Alasannya adalah karena Uni putus-putus deh. Bisa. menikmati kematian Kak Rifa. Yesus gitu loh. Kak Rifa, itu cara putus Kak. Bentar signal. Bentar signal. Nah, bentar signal lagi jelek. Sabar ya, signalnya lagi jelek. Ngelek teman-teman, ngelek. Jadi maksudnya Underifat tadi itu Bang Perianus dari Yohanes 8:42 tadi penjelasannya kematian Yesus yang menginginkan itu orang-orang Yahudi. Oh, itu di ayat yang mana, Bang? Di ayat yang tadi itu. Makanya Itu jelas memang. makanya Yesus mengatakan Inspirasi jadikan ini udah. akun ini apa moderator deh. udah. Makanya karena Yahudi menginginkan Yesus itu ingin dihabisi, makanya Yesus mengatakan kepada mereka, simbolislah yang menjadi bapakmu. Itu. Oh, terima kasih, Bang. Nah, yang tadi Jian itu salah paham. Katanya mu itu huruf kecil. Bukan Yesus. Ya memang bukan Yesus. Nggak nyambung dia. Ya, Bang Kayak Perianus gitu sudah nih. paham sekarang. Sudah, Kak, sudah. Bang saudaraku Perianus sudah paham? Oke, sudah. Kalau sudah paham. Nah, saya tidak pernah mengatakan Yesus itu iblis, tidak. Saya mengatakan begini. Kalau berdasarkan pernyataan Yesus yang menginginkan kematiannya adalah iblis, bagaimana dengan yang menikmati kematiannya?
Bagaimana dengan yang merayakan kematiannya? Tentu lebih iblis daripada iblis kan, lebih sibilis. Begitu. Itu adalah pernyataan rasio, proposisi, premis satu, premis minor. Nah, namanya silogisme itu, pengambilan bulan. Kalau yang menginginkan kematian Yesus saja sudah dipanggil sibilis, mana dengan yang menikmati kematian Yesus bertepuk tangan tiap hari kematiannya, saudaraku? Bagaimana? Masih ada suara saya? Putus-putus Kak. Signal saya masih rusak kah? Putus Kak. Sekarang udah Kalau ini bagaimana nih? Tes. udah bagus ini. Tes ayam goreng. Ayam goreng 1, 2 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit, 2 ringgit, 3 ringgit. Masih jelas, nih, Kak? masih. Ayam goreng. Ayam goreng 2 ringgit, 3 ringgit. Coba. Masih putus-putus. Masih Oke. ngelewat. Dek, saya mute, tutup kamera dulu ya. Boleh. Ah, mending gini. Ayam goreng. Ada tak? Ah, masuk nih, masuk. Ayam Mending goreng. close game aja. Nah, close cam aja ya. Siap. Nah, lanjut Perianus. Perianus ini saya panggil namanya Anus aja ya. Silakan Anus. Oh terserah Kak. Itu Ya, pertanyaan Anus, kakak tadi belum ada- jelas. Putus-putus. Maaf. Tadi itu pertanyaan kakak putus-putus, Oke, soalnya oke. jadi nggak jelas. Diwakilkan saja sama inspirasi. Inspirasi tolong tanyakan sama saudara Anus tentang yang saya sampaikan tadi. Silakan. Siap. Jadi gini, Bang Perianus, saudaraku. Kalau Yahudi sangat menginginkan kematian Yesus dan Yesus mengatakan dia itu simbolis. Nah, yang berbahagia di atas penderitaan atau yang berbahagia di atas kematiannya Yesus itu lebih dari simbolis, gitu abangku. Ayat di mana yang berbahagia di atas lebih simbolis itu? Itu bukan ayat abangku, itu logical fallacy. Kalau memang itu nggak terlalu relevan ya, buat apa juga di login kalau itu nggak ada relevannya gitu loh. Dasarnya itu di mana? Gini coba, gini. Uni mau masuk? Buat apa kita ngomong begini begitu kalau nggak ada dasarnya begitu? Maksudnya gini loh. Oke, saya ulangi sekali lagi ya Anus. Saya sekali lagi ulangi ya. Oke. Aduh, signalnya jelek lagi nih. Signalnya jelek lagi. Masih kedengar suara saya? Gantung aja tuh HP-nya di tower biar full sinyalnya. Lanjut. Cuman jangan Bukan anginnya kencang, Anus. Anus jangan gitulah. Anus jangan ngejek-ngejek lah, Dek. Anus sudah makan? Sorry. Anus sudah makan? Sudahlah. Oke. Ini sambil makan ya, Dek. Jadi begini adekku. Dalam Yohanes pasal 8:44 itu adekku bacalah yang baik. Bahwa kata Yesus, barang siapa yang menginginkan kematian Yesus, bapaknya adalah sibilis. Ya, bapaknya adalah sibilis. Nah, lalu sedang yang menginginkan kematian Yeshua Hamashiach saja bapaknya sibilis, bagaimanakah dengan orang-orang yang menikmati dan merayakan kematian Yesus? Tentu lebih sibilis daripada sibilis, Anus, saudaraku. Begitu, ganteng. Oke, Kak. Sudah, Nus, silakan Nus. Anus gantian. Masuk. Kalau Uni Rifa mengatakan seperti itu, saudaraku jangan marah. Kalaupun marah, jangan tersinggung. Itu bisa dibuktikan. Siapa yang marah? Saya nggak marah. Ah, mantap, cakep. Enggak begini Kak Rifa. Sebenarnya kan yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis. Nah, kita tahu bahwa mereka itu memang nggak suka dengan Yesus ya pada dasarnya. Nah, yang kedua, ngapain juga disama-samakan dengan orang dengan iblis atau dengan iblis orang yang percaya dengan Tuhan Yesus? Ngapain pula juga disama-samakan dengan hal itu? Udah jelas-jelas bahwa di situ memang iblis nggak suka dengan Tuhan Yesus dibanding dengan Kristen yang percaya dengan Tuhan Yesus. Aneh kan masalahnya di situ? Apa maksud adek
Adik ganteng Uniripa tidak paham. Coba ulangi, nggak ngerti maksudnya apa itu. Ya, saya menjelaskan, Kak. Ya, selesaikan dulu dengan Anus. Saya sangat menghormati saudara saya Anus ini ya. Saya tidak mau ada yang menghina dia. Karena saya sangat luar biasa respect dia ya. Jadi kalau ada pun orang Kristen yang mau memotong Anus, harus izin Anus dulu. Kalau Anus sudah selesai, maka boleh yang lain masuk. Kalau tidak, jangan. Karena itu tidak menghargai Anus Ya sudah, kasih waktu aja untuk dia dulu, Kak. sebagai laki-laki normal ya. Dia juga punya Roh Kudus by the way. Silakan. Peri Anus mau dikasih ke Garbel atau lanjut bersama Uni? Nggak, masih lanjut nih. Ini masalahnya nggak bisa disama-samakan soal itu, Kak. Nggak bisa. Itu konsep yang salah. Halo? Halo, Kak Rifa? Iya, lanjut. Lanjut, adikku. Lanjut, brother. Uni dengar. Uni sambil makan ini adikku yang ganteng. Udah itu, udah saya jawab itu. Yang kau ini tadi bilang itu tidak bisa. Apa jawabannya, Dek? Tidak bisa itu Jawabannya apa, disamakan. Dek? Tidak bisa. Apanya nggak bisa? Nggak bisa itu disama-samakan. Apa jawabannya, Adek ganteng? Karena Apanya nggak bisa, Dek? Sudah jelas di situ Apanya, bahwa Dekku? Marianus. Nggak paham Unimu ini, kakakmu ini tidak paham adekku yang ganteng. Maksud adek itu apa yang tidak bisa? Biar kita pindah ke Bang Gorbiel. Bang Gorbiel sudah siap-siap untuk menjelaskan. Kalau Anu sudah tidak bisa menjelaskan, kita pindah ke Bang Gorbiel. Habis itu nanti kita pindah ke Frans. Banyak nih teman-teman kita Kristen yang lain mau berkontribusi dalam dialektika ini. Ya, silakan. kasih aja dulu ke mereka. Secara tekstual dan menggunakan ayat yang sangat eksplisit, ayat Muhammad. Istilah ayat Muhammad ini adalah ayat yang jelas, tidak perlu ditafsir pun bisa dipahami. Dalam surah Al-Baqarah saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah mengisyaratkan bahwa beritakan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan surga. Maka secara eksplisit Islam melalui Al-Quran, firman Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menegaskan bahwa keselamatan itu datang ketika orang itu memiliki kriteria beriman dan beramal soleh. Kurang lebih seperti itu, Kak Sulastri. Beriman itu yang seperti apa, beramal soleh seperti begini. Soalnya aku kan tinggal di Indonesia yang mayoritas muslim ya. Jadi teman-temanku banyak muslim yang bilang, oh harus sholat 5 waktu, yang nggak sholat 5 waktu nggak masuk surga, atau yang puasa, yang nggak puasa nggak masuk surga. Itu yang selamat itu yang seperti apanya dulu gitu maksud saya. Saya ulangi sekali lagi ya, yang selamat itu yang beriman dan beramal soleh. Mengaku beriman tidak beramal soleh itu namanya munafik, sama saja dengan kaum kafir. Jadi kriterianya itu harus sejalan. Sebenarnya ini ajaran yang sama dengan Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya ketika kita beriman, percaya kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan kita ikuti apa perintah dan larangannya, maka kita implementasikan dalam keseharian. Amalan soleh adalah apa yang dianjurkan, yang diperintahkan untuk dilakukan. Amalan buruk adalah perbuatan yang diharamkan untuk dikerjakan. Jadi ketika kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah sebagai Tuhan, beriman kepada Rasulullah sebagai Nabi, beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci, beriman bahwa ada hari akhir, beriman bahwa ada malaikat, maka pada dasarnya kita harus mengimplementasikan iman itu dengan bukan hanya di lisan saja. Makanya iman itu menurut para ulama adalah ikrar bilisan, diucapkan dengan lisan. Tasdik biqalbu, dibenarkan dengan hati. Amala bil arkan, diamalkan dengan rukun-rukunnya. Jadi iman dalam Islam itu bukan hanya di lisan, saya beriman. No. Kalau kita mengatakan beriman tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, mengikuti kaidah-kaidah Islam, itu namanya munafik. Maka sama saja khalidina fiha abadan. Mereka kekal dalam neraka selamanya, sama seperti orang kafir. Ya. Jadi dalam Islam itu yang akan selamat kriterianya 2.
beriman dan beramal soleh. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa yang tidak sholat masuk neraka, tidak selamat. Sebenarnya bukan yang tidak sholat, tapi yang tidak mengikuti aturan Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala yang eksplisit dalam Al-Qur'an yang menjadi kewajiban dan rukun kemudian, maka bagi dia tidak akan selamat. Karena apa? Dia munafik, percaya katanya kepada Allah tapi tidak ikuti perintah Allah. Tapi bagi kami umat Islam yang tidak mengikuti anjuran Nabi untuk kebaikan kami seperti tidur miring kanan, minum sambil duduk, masuk ke toilet kaki kiri duluan, keluar kaki kanan, itu anjuran untuk kebahagiaan dunia akhirat. Kalau tidak kami ikuti tidak berdosa, tapi kami rugi. Tapi kalau aturan yang eksplisit dalam Al-Quran yang diwajibkan oleh Allah masuk ke dalam rukun tidak dikerjakan, maka berdosa. Apakah orang berdosa pasti masuk surga? Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi dia mendapatkan manfaat dari perbuatan-perbuatan lainnya. Karena dalam Islam Allah itu adil. Ketika Anda melakukan dosa mencuri permen 1000 tidak sama dengan orang yang membunuh 1000 orang. Maka sesuai dengan dosa Anda yang mungkin dosa-dosa sebagai manusia naturnya kita pasti salah, maka dosa itu bisa dihapuskan dengan kafarat di dunia. Seperti apa? Bersabar ketika sakit, kemudian melaksanakan amalan soleh dan kemudian bertobat, kemudian banyak bersedekah, maka itu menghilangkan dosa. Karena dosa itu adalah sesuatu yang tak terlihat, tak terukur, tak terjewantahkan, tak terpegang. Hanya Allah yang tahu berapa, bagaimana jumlahnya, panjangnya, besarnya. Maka dosa itu bisa dihapuskan, bisa ditambahkan. Begitu juga dengan pahala. Maka apakah orang yang masuk surga itu adalah orang yang tidak pernah berdosa? Tidak. Tapi bisa jadi dia adalah orang yang berdosa kemudian bertobat, maka dihapuskan semua dosanya, maka dia akhirnya bisa masuk surga. Orang yang seperti apa yang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Karena saya bukan Tuhan, tentu Allah lah yang lebih tahu. Seperti itu. Saya lebih konkret ya jawabannya dari ChatGPT ya. Saya kesurupan ChatGPT ini. Silakan Kakak Sulastri. Berarti dalam Islam itu kurang lebih mirip-mirip juga dengan ajaran Kristen ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah itu ya. Kalau misalnya ada orang seorang muslim yang percaya mengimani Quran, hadis, percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, tapi dia tidak sholat 5 waktu contoh, terus puasa pun dia bolong-bolong, tetapi dia berbuat baik, amal ibadahnya baik, itu berarti kemungkinan selamatnya ada ya. Begini, kunci sebuah amalan itu adalah niat, Kak. Kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa, artinya dia tidak ikuti perintah Allah, lalu dia berbuat baik. Bisa jadi niatnya nggak baik, cuman dia pengen terlihat baik. Terlihat baik dengan orang baik beneran beda, Kak. Ada orang terlihat baik, kayak Baim Wong, kasih uang 1 miliar. Belum tentu niatnya baik, bisa jadi dia cuma pengen konten. Makanya dosa dan pahala itu hanya Allah yang bisa nilai, bukan kita. Di mata kita orang terlihat baik, belum tentu baik. Isi hatinya memang Kakak tahu, tidak. Maka kalau ada orang tidak sholat, dia tidak puasa, tidak ikuti aturan Allah, tapi dia terlihat baik, bisa jadi dia munafik. Kenapa? Karena di Islam itu bukan baik dan buruk parameternya, tapi benar dan salah, Kak. Benar menurut Islam ikuti rule Al-Quran. Itu, Kak. Jadi bukan baik dan buruk, Kak, tapi benar dan salah. Karena baik dan buruk itu subjektif. Setiap orang punya parameter baik dan buruk masing-masing. Tapi kalau benar dan salah itu universal, Kak, absolut, Kak. Ya, jadi itu benar dan salah itu absolut. Nah, maka kalau dalam Islam itu parameternya benar dan salah. Jadi kalau Kakak bilang ada orang Islam, dia baik, terus kemudian tidak pernah sholat, menurut Anda dia baik, tapi apakah dia benar-benar baik? Dalam Islam itu innama a'malu binniyat. Semua perbuatan itu kuncinya adalah niat. Siapa yang tahu niatnya? Jangan-jangan dia cuma pengen cari muka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi saya pengen fokus ke Kakak untuk menyanggah tadi. Mohon maaf, Kakak harus paham, saya adalah orang yang belajar kristologi dan teologi dan skema teologi dan soteriologi. Tepat di tema penyelamatan ini judulnya dalam bahasa kristologinya, dalam bahasa Kristennya adalah soteriologi, penyelamatan. Tadi Kakak bilang kurang lebih sama seperti Islam. Saya akan katakan bahwa Kristen secara mainstream, konsep keselamatannya sangat kontradiksi dengan Islam. Tapi ajaran Yakobus dan Yesus sangat sama, selaras dengan Islam. Ini beda loh, Kak. Dimensinya beda nih. Narasinya beda nih. Saya ulangi. Kristen
Kristen dalam ajaran mainstream, ajarannya kontras dengan Islam tentang keselamatan. Karena di Kristen secara mainstream percaya keselamatan itu butuh penumbalan anak manusia, butuh pembantaian anak manusia, dan hanya modal imani saja dalam soteriologi Calvinis kalau kakak tahu. Tapi kalau kita bicara ajaran Yakobus adalah surat jeram menurut Martin Luther, pendiri gereja Protestan kakak. Justru Yakobus yang adalah saudara dari Yesus sendiri itu mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Iya, kalau ajaran Yakobus sejalan, tapi ajaran Kristen tidak sejalan. Karena mayoritas Kristen lebih mengikuti ajaran Paulus yang mengatakan imanlah yang menyelamatkan. Jadi ini berbeda kakak. Saya nggak tahu kakak ini ngikut pemahaman doktrin soteriologi Calvinis, Armenian atau Universalis. Saya nggak tahu. Kalau kakak Calvinis maka kakak bertentangan dengan Yakobus. Ya, kalau Calvinis itu pendetanya Esra Soru tuh, Pak Budi Azali juga tuh. Mereka percaya bahwa dengan beriman saja, karena keselamatan itu kasih karunia, bukan karena kakak berbuat baik. Jadi kakak berbuat baik nggak berbuat baik tetap selamat sebagai orang yang beriman kepada Yesus sebagai juru selamat. Tapi menurut Yakobus iman tanpa perbuatan mati. Makanya para teolog Kristen intern kalian juga memperdebatkan hal ini. Ini sangat kontradiksi, makanya Martin Luther menganatema lah surat Yakobus itu, tempat tidak dipercayai sebagai kitab suci begitu. Itu secara fakta sejarah kehadiran Kristen, kakak. Silakan kakakku, mau ditanggapi boleh, mau disanggah juga boleh, asal pakai data ya. Enggak sih, kalau saya pakai data itu kurang. Gini, ini Boleh, nih, boleh. kalau misalnya gini nih, saya kan Kristen nih. Saya tidak mengimani bahwa Muhammad itu utusan Allah, atau nggak usah contoh saya, orang lain misalnya yang berbuat baik itu banyak menolong orang memang dengan niatnya menolong seperti itu, tapi dia bukan Islam atau dia tidak mengimani Quran dan tidak mengimani bahwa Nabi Muhammad ini utusan Allah gitu, tapi dia berbuat baik. Ada nggak dalam agama Islam dia masuk ke surga? Oke, orang seperti itu dia bekerja secara jasmani enggak? Dia tidak bekerja secara rohani, maka dia mendapatkan secara jasmani juga. Dia mendapatkan upah jasmani juga. Kalau saya pakai bahasa rohani dan jasmani ya. Dia hanya baik di dunia, maka dia akan dapatkan upahnya di dunia. Tapi untuk rohani atau akhirat dia tidak dapat apa-apa. Karena dia tidak terikat dengan syariat Islam, sehingga apapun dia kerjakan itu tidak membuat dia menambahkan amal soleh, tapi hanya menambahkan keuntungan dunia saja. Tetapi untuk pahala dia tentu tidak dapat, karena kriteria seseorang dapat pahala atau dosa ketika syariat sudah berlaku bagi dia gitu. Tapi orang kafir sebaik apapun perbuatannya akan dibalas di dunia, tapi dia hanyalah orang yang akan menempati neraka secara kekal. Kalau saya kasih ilustrasi begini deh, kakak bikin skripsi di kampus tempat saya kuliah, namanya Fakultas Umum. Tapi kakak tidak pernah masuk situ secara administrasi dan tidak terdata sebagai mahasiswi umum. Skripsi kakak sebagus apapun, tetap kita anggap sebagai skripsi bagus. Kita katakan, oke, bagus, mantap. Tapi maaf, tidak bisa kita publish dan tidak bisa kita hargai dalam ranah akademik karena kakak tidak terdaftar di kampus tersebut. Jadi kakak tidak berhak mendapatkan apresiasi secara akademik karena kakak tidak terdata. Ya, ilustrasinya kurang lebih seperti itu. Ya, kakak berbuat baik hanya dapat di dunia saja karena yang kakak lakukan hanyalah berprinsip jasmani. Maka ya, balasannya juga jasmani, tapi bukan secara ruhani. Begitu. Oke, aku mau tanya itu aja sih Uni, karena banyak juga teman-teman yang ngomong sih kalau di luar Islam itu tidak ada keselamatan gitu. Berarti benar seperti itu. Kalau di luar Islam itu memang kalau dia berbuat baik ya diterima kebaikannya selama di bumi. Kalau sudah wafat berpulang berarti dia tetap penghuni neraka sebaik apapun dia di dunia, seperti itu ya Nia? Iya, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah syirik. Karena syirik ini salah satu dosa besar. Syirik artinya menyekutukan Allah. Kafir artinya menolak Allah. Yang lebih parah lagi, sudahlah kafir, syirik, jahil, murokat, pula fasik, pula zindik, pula jelek lagi, hidup pula lagi, bau kentut, nggak berguna buat peradaban. Aduh, parah kali kak itu. Di dunia menderita, di akhirat masuk neraka. Aduh kak, itu kayak mana lah itu ceritanya, parah kali itu. Ya. Kalau cuma sekedar kafir, nggak syirik, ya kan, bisa jadi nanti Allah berikan hidayah ketika bertemu dengan orang-orang mungkin saja seperti itu kak di dunia kak. Makanya Allah berikan, kalau sebagai bentuk kasih sayang Allah,
Iblis saja Allah berikan penangguhan waktu loh. Itu bukti Allah Maha Pengasih. Dan apalagi Kak ya, Allah berikan kepada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah rezeki yang banyak. Lalu bagaimana kami umat Islam ini bisa mengatakan Allah itu tidak Maha Pengasih? Ya, sementara orang yang tidak menyembah kepada Allah saja Allah berikan makannya tetap dikasih, hidupnya tetap dibiarkan, diberikan penangguhan waktu sampai dia berkali-kali mendapatkan Islamnya. Kayak kakak nih, kakak sekali dua kali ketemu saya, kakak ternyata menerima secara akal semua jawab pertanyaan yang kakak ajukan saya jawab. Secara hati nurani make sense. Tapi karena kakak terdogma, terdoktrin, kakak tolak itu. Maka kakak masuk ke dalam kafir yang masuk dalam surah Al-Baqarah yang tidak akan selamat lagi. Kenapa? Karena kakak sudah tahu itu benar, kakak tolak. Nah, beda dengan orang yang jahil, Kak. Jahil itu artinya mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Atau orang yang belum tahu tuh. Makanya Ustadz Muhammad Nuruddin itu pernah mengatakan di podcastnya, tidak semua non-muslim itu kafir. Apa maksudnya? Non-muslim itu tidak beragama Islam. Contoh, ada salah satu orang di pulau terdalam sana. Mereka terlahirkan dari orang tua yang tidak mengerti Islam. Apakah dia masuk neraka ketika mati? Wallahu a'lam bishawab. Makanya ada ahlul fatrah namanya. Ahlul fatrah itu apa? Orang yang belum dapat informasi. Maka Allah memaklumi mereka, itu urusan Allah. Tapi ketika mereka sudah dapat informasi yang baik dan benar, tercerna oleh akal, tak tertolak, hati nurani menerima, tapi karena kedengkian, kebusuan hati, kebencian kepada Nabi Muhammad, kebencian kepada orang Arab, kebencian kepada Islam, dia menolak. Ini disebut dengan kafir. Jadi Kak Sulastri, dalam Islam itu Allah Maha Adil. Semua esensi yang saya ceritakan tidak sedikit pun menggoyahkan keadilan Allah, justru menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan asma wa sifatnya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan kakak yang tidak menyembah kepada Allah saja, Allah tetap berikan rezeki, Allah tetap berikan hak untuk hidup, Allah berikan kesempatan untuk bertobat, Allah tetap pertemukan dengan saya, Allah tetap izinkan FYP diskusi lintas agama, sehingga Anda masuk bertanya. Ketika kebenaran tak tertolak oleh akal, tak tertolak oleh hati nurani, tapi ditolak karena ego, maka surga itu pilihan. Anda yang punya pilihan. Dapat ilmu ditolak, ya silahkan. Makanya dalam Islam itu Rasulullah mengatakan, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Surga itu pilihan, bukan mampu dan tidak mampu. Semua manusia mampu masuk surga, tapi masalahnya mau nggak? Wallahu a'lam bishawab. Begitu Kak Sulastri. Oke, itu aja sih Uni. Yang nanti lah next. Kalau lagi ini udah terlalu malam soalnya. Nanti kalau ada waktu Masuk saja ke saya Yonatan join Nandar. lagi. Insya Allah saya temani kakak untuk membangun critical thinking. Bukan berarti saya lebih hebat dari kakak ya. Cuman saya lebih dulu belajar daripada kakak. Mungkin. Makanya kalau saya tidak memaknai ini sebagai ini ya. Saya hanya lebih dulu membaca saja. Bisa jadi ketika kakak mulai membaca dari sekarang, 2 tahun yang akan datang, kakak lebih berilmu daripada saya. Jadi harapan saya teman-teman Kristen yang bertanya kepada saya itu, apa yang kalian ajukan sebagai pertanyaan itu betul-betul bermanfaat buat kalian pribadi gitu loh. Mungkin bukan buat kalian menjadi Islam, tapi membangun critical thinking supaya kalian saudara-saudaraku Kristen sadar bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kurang lebih seperti itu Kak Sulastri. Oke, makasih Uni Rifa ya. Siap kakak, sehat selalu, salam toleransi. Salam toleransi. Oke, sudah ada di sini yang naik. Assalamualaikum Pak Angon. Kakak Olivia Dulce, are you there? Are you okay? Can you speak with me right now, sister? Kak Olivia, buenos noches, mucho gusto, hola, hola, buenas noches, Hola. mi nombre Riva, Hola, señorita. mi nombre Riva, Kak Olivia, hola, hola Kak Olivia.
Halo? Oke, Kak Olivia tertidur. Baik, kita turunkan Kak Olivia. Ya, ini sudah jam 2.12. Saya telah mengingkari diri saya sendiri, ya. Apa yang saya ingkari dari diri saya sendiri, saya sudah katakan saya cuma bisa punya 2 jam. Saya sudah melampaui batas. Oke, panggilan alam telah datang. Oke, silakan dilanjut Bang Yonatan Andar. Silakan dilanjut semuanya. Saya close, saya serahkan ke yang lain ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang di YouTube, saya close dulu ya. Ini sudah melampaui batas. Saya sudah 3 jam, 24, 3,5 jam saya live. Lanjut Bang Yonatan Andar, lanjut Teneng, lanjut Bang Filipus, lanjut Pak Angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya I love you all. Yang nonis, salam santun, salam sehat, salam toleransi. Yang Islam semoga Allah, Islam semoga Allah, Islam semoga Allah. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.